Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu obat, yaitu perusahaan Macron Herbal Kosmetik dan minuman fungsional dan botanikal. Nah, ini kalau kita lihat sih perusahaan farmasi ya teman-temannya, ya bergeraknya itu di tentang herbal, kosmetik dan minuman juga teman-teman itu. Dan juga kalau kita sih belum ada yang nama kode emitennya itu obat. Nah, sekarang dia buat nama kode emitennya itu obat teman-teman itu. Ya harusnya sih yang saya dapat info kemarin itu ya harusnya sih di bulan baru diajukan pada bulan September kalau nggak salah ya. Ternyata langsung diaksesi, langsung muncul di website AIPO. Ya barengan semua ya teman-temannya itu. Mungkin ini adalah yang ketujuh yang saya bahas teman-teman untuk persiapan di bulan Januari. Ini IPO yang ketujuh yang saya bahas. Nah mungkin kapan nanti HGII ya teman-temannya, karena belum muncul profesornya itu. Oke, mari kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan didirikan berdasarkan akte pendirian perusahaan terbatas PT Brigit Bio Farmaka Teknologi nomor 13 tanggal 14 Desember tahun 2015 dan mulai berjalan secara komersial pada tahun 2018. Kegiatan usaha perusahaan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang industri makro, herbal, kosmetik, dan minuman fungsional dan botanikal. Produk herbal yang dimaksud adalah berbagai macam produk obat tradisional, diantaranya kapsul herbal dan madu. Sedangkan produk kosmetik yang dimaksud adalah berbagai produk untuk dekoratif maupun perawatan kulit. Adapun produk minuman fungsional dan botanikal yang dimaksud adalah minuman serbuk dan teh. Perusahaan berdiri sebagai bentuk respon terhadap keinginan masyarakat untuk memiliki merek sendiri tanpa harus memiliki pabrik. Perusahaan memberikan layanan kepada konsumen dari hulu hingga hilir, mulai dari membantu semua persiapan, riset dan development, formulasi, bahan baku, produksi, quality control, pengemasan, hingga pengantaran produk ke warehouse Macron. Saat ini, perusahaan telah memproduksi lebih dari 800 produk dengan lebih dari 200 merek. Untuk alamat emiten ini, Jalan Raya Tawangsari, Klaten, Ejosari, LT01, LW07, KT Guhan, Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57561, telepon 0271 599141. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://brigit.co.id. Nah itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Ya kalau kita sih benar sih, dan ini masuk ke kategori farmasi ya teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi ke ini dia teman-teman. Ini adalah produknya teman-teman. Nah mungkin kalau kita lihat sih ada pernah ketemu teman-teman, tapi ya kalau saya sih belum ketemu sih produk-produk seperti ini teman-teman. Ya mungkin kita belum pernah lihat nama atau mereknya aja teman-temannya. Ini banyak sekali mereknya, brandnya itu. Nah ini dia teman-teman, nah, makanan kapsul dan madu herbalnya teman-teman. Ini Macron kosmetik dan skincare-nya. Nah ini juga untuk serbuk tehnya juga, dan juga yang lain teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 170 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 28,33%. Harga penawaran rentang dari 330 sampai 350. Dana deposit sekitar 56 miliar sampai 59 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 18 Desember tahun 2024 sampai di tanggal 23 Desember tahun 2024. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 3 Januari sampai di tanggal 7 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 7 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 9 Januari tahun 2025. Untuk underwriter yaitu AD Ursus Sekuritas Indonesia masuk ke papan pengembangan, lalu mendapatkan waran di mana dua saham mendapatkan satu waran yang cukup menarik banget itu. Nah kalau kita lihat sih untuk nama tuh jumlah sahamnya nih kecil banget, hanya 1,7 juta lot teman-teman. Tapi ya harganya lumayan juga teman-temannya, hanya 1,7 juta lot. Ini kering banget dan juga cepat banget distribusinya. Artinya untuk barang ke retail nanti lumayan besar juga teman-teman. Ya sekitar 50%. Nanti kita lihat teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini
AD ya teman-temannya, underwriternya Usus Sekuritas Indonesia. Teman-teman bisa cek di di Google tentang sekuritas ini ya itu. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil pendanaan umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja yang antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi, dan pengembangan pemasaran. Sedangkan dana yang akan diperoleh perusahaan dari pengeluaran seri 1 akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi, dan pengembangan pemasaran. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Nah, kita masuk ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya yaitu 50 per saham. Nah, kita lihat dulu siapa saja sih. Ada Mahfud Upti, Ame Lisa, ada Nano, dan masyarakat. Nah, kalau kita lihat sih, kalau masyarakat sekitar 170 juta lembar saham ya teman-teman ya. Jadi, jumlah modal dan ditetapkan penuh adalah 600 juta lembar saham. Kecil banget ya teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nama tuh pembatasan atas saham diterbitkan sebelum penawaran umum. Sesuai dengan peraturan OJK nomor 25 tahun 2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari harga penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pendaftaran, dan maka penawaran umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sampai dengan 8 bulan setelah penyataan pendaftaran menjadi efektif itu. Nah, kalau kita lihat sih untuk berdasarkan akte teman-temannya, nah ada ketiga ini yang pemegangnya tadi teman-temannya. Nah, maka berdasarkan hal tersebut sesuai dengan peraturan nomor 25 tahun 2017 bahwa pemegang saham perusahaan memenuhi kriteria pihak sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 POJK nomor 25 POJK 04 2017. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, dalam waktu 6 bulan penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, nah penambahan baru untuk kepemilikan bersifat ekuitas. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada ketiga tadi ya namanya teman-temannya itu. Nah, sehubungan dengan terdapatnya larangan pengalihan saham baik sebagian atau seluruh yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut di atas, maka berdasarkan surat PT Sinatama Gunita kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia, nah ini dia nomornya, tanggal 10 Desember tahun 2024, telah dinyatakan bahwa saham dari Mahfud Upti dan Ame Nano akan diblokir dengan jangka waktu masing-masing 8 bulan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham. Artinya ini diblokir ya teman-temannya. Nah, jadi mereka nih ya memang nggak bisa jualan, artinya diblokir ya, sama seperti lockup lah teman-temannya itu yang kita lihat tadi. Nah, sesuai yang dilakukan oleh kepada BI teman-teman, itu yang dilaporkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya berdasarkan surat pernyataan pengendali perusahaan tanggal 12 Desember tahun 2024 bahwa pemegang saham pengendali perusahaan yaitu si Mahmud Ame yang merupakan pemilik manfaat perusahaan yang memiliki tujuan yang sama terhadap perusahaan sehingga termasuk sebagai kelompok yang terorganisasi sebagai dimaksud peraturan OJK, menyatakan tidak akan mengalihkan atau menjual saham PT Brigit Biopharmaka Teknologi Tbk yang dimiliki dalam jangka waktu 12 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Itu dia teman-teman. Nah, jadi ya kalau kita lihat ya teman-temannya, mereka tuh nggak boleh mengalihkan ya, katanya diblokir nah oleh nama tuh institusi ya teman-teman yang dilaporkan kepada OJK itu. Ya jadinya kalau kita lihat sih cukup menarik teman-teman ya itu. Ya agak jauh beda sih sama seperti lockup ya itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan perusahaan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum. Nah, kita lihat teman-teman. Ya, kalau kita lihat sih ini dia teman-temannya, banyak juga ya teman-temannya. Nah, ya dia ini kebagi semua tentang posisinya. Ini PT Brigit yang mau IPO ya, obat ya teman-temannya. Ini ada Amelisa, ada Mahfud Upi Usain, ada juga Nana ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih dia kebagi juga beberapa ke anak usaha juga dan juga pemegang saham lainnya teman-teman itu. Nah, ini anak usahanya kalau kita lihat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat untuk lapangan posisi keuangannya. Kita lihat di tahun 2001 untuk aset dulu teman-temannya. Kita lihat untuk jumlah aset lancar.
Di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 meningkat lagi. Nah, di tahun 2024 naiknya tuh sangat drastis. Untuk jumlah aset tidak lancar, kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat, di tahun 2003 meningkat, di tahun 2024 meningkat. Jadi untuk jumlah asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oke, kita lihat untuk nama tuh hutangnya jangka pendek. Kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga. Jadi untuk hutangnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan itu. Oke, coba kita lihat untuk ekuitasnya. Untuk jumlah ekuitasnya kalau kita lihat sih gak jauh beda juga sih. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Yang kalau kita lihat teman-temannya dari 2021 ke tahun 2024 sampai di bulan Juni itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi perusahaan ini teman-teman. Nah, kita lihat untuk penjualnya di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat lagi. Nah, coba kita lihat di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai di bulan Juni. Kalau kita lihat sih meningkatnya tuh sangat drastis banget teman-teman itu. Oke, kita lihat untuk laba bersih periode berjalannya. Di tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami penurunan dia teman-teman. Untuk laba bersihnya ya. Tapi di tahun 2023 sedikit meningkat ya. Nih. Coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024 sampai di bulan Juni. Kalau kita lihat sih meningkatnya tuh sangat drastis banget teman-teman itu. Ya mungkin kalau kita lihat sih untuk laba penjualnya tuh meningkat teman-teman penjualnya itu. Ya kenapa mereka ini laba bersihnya tuh sangat kecil. Ya karena beban pokok penjualan tuh lumayan besar teman-teman. Gak jauh beda seperti penjualan itu. Oke, kita lanjut lagi kebijakan dividen. Setelah penahanan umum perdana saham ini mulai tahun buku 31 Desember tahun 2024. Nah, artinya tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen perusahaan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah maksimal 50% atas laba bersih tahun berjalan perusahaan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas dan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal, dan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, pastinya ini akan dirapatkan lagi ya teman-temannya di rapat umum pemegang saham. Nah, jadi kalau kita lihat sih mulai tahun buku 31 Desember tahun 2024. Nah, artinya di tahun 2025 ya dia bagi dividennya teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi ke policy obat di tahun 2023 untuk harga di 330 sampai di 350. Untuk PBP-nya di 330 itu 10,24 kali, untuk di 350 itu 10,86 kali. Untuk PEL-nya di 330 itu 16,63 kali, untuk di 350 itu 17,64 kali. Untuk BP-nya sama 32,24, untuk DOL juga sama, untuk rentang harganya 87,65%. Untuk AI juga sama 61,56%. Untuk EPS 19,85. Untuk jumlah saham di stok kapten tadi adalah 600 juta. Untuk ekuitas 19 miliar, untuk laba bersih yaitu 11,9 miliar, untuk total hutang yaitu 16,9 miliar. Untuk market cap di 330 yaitu 198 miliar, untuk market cap di 350 yaitu 210 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk policy di tahun 2023 untuk obat ini mahal banget ya teman-temannya. Ya nggak sesuai juga sih, mungkin karena harganya tuh di 300-an. Coba kalau di harga di 100 mungkin cocok banget nih teman-teman. Tapi ya kalau kita lihat sih kecil banget karena jumlah sahamnya tuh nggak terlalu besar banget ya teman-teman itu. Jadi ya kalau kita lihat sih bagus apelnya teman-temannya, apelnya masih agak tinggi juga itu. Oke, coba kita lihat di tahun 2024 jika disetahunkan. Untuk harganya yang sama juga teman-temannya. Untuk PBP di 330 yaitu 7,21 kali, untuk di 350 yaitu 7,64 kali. Untuk PEL-nya di 330 yaitu 7,83 kali, untuk di 350 yaitu 8,30 kali. Untuk BP sama 45,79, untuk DOL juga sama 89,58%. Untuk LOI 92,05%, untuk EPS 42,15%. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 600 juta. Untuk ekuitas yaitu 27,4 miliar. Untuk laba bersih jika disetahunkan di tahun 2024 itu 25,2 miliar. Untuk total hutangnya itu 24,6 miliar. Untuk market cap di 330 itu 198 miliar.
untuk market cap di 350 yaitu 210 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk di tahun 2024 juga untuk Pulse itu masih cukup mahal banget teman-teman. Nggak mahal banget sih, tapi mahal. Ya, kalau kita lihat sih mungkin karena di harganya nih teman-temannya dia itu mahal. Coba kalau di harga 100 mungkin murah deh teman-teman untuk Pulse-nya itu, untuk PBP-nya. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham obat dari tahun 2001 ke tahun 2024 selalu meningkat sangat drastis dari segi pendapatannya, yaitu cukup menarik banget teman-teman menurut saya. Yang kedua, tujuan pengguna dana digunakan untuk modal kerja seluruhnya. Nah, jadi dana yang dibawa tadi seperti kita lihat nyata digunakan untuk modal kerja semua teman-teman itu. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham obat adalah AD. Taki bawa IPO saham kayak 6 kali ala dia teman-teman, yang cukup menarik. Kita lihat, ini dia. Ini di tahun 2019 ya teman-temannya ya. Kalau kita lihat sih kalau di tahun 2019 itu jauh banget teman-teman. Karena untuk nama tuh AD ini yaitu Oslo Sekuritas ini belum muncul di website untuk AIPO. Ini baru pertama kali. Kita nggak tahu nama tuh market teman-teman itu. Yang kalau kita lihat sih kalau sejarahnya bisa 6 kali ala dia teman-teman di papan pengembangan dia. Untuk jumlah lotnya 5,2 juta lot di harga di 180 itu. Oke, kita kembali lagi. Yang keempat, IPO saham buat ini policy itu tergolong lumayan mahal teman-teman. Dan juga barengan sama IPO saham BLCC, mungkin sama HGI juga barengan dia teman-teman. Dan juga di bulan Januari ini ramai banget IPO teman-teman. Mungkin dana untuk detail nanti dan juga bandar kebagi semua teman-teman. Sampai saat ini yang saya review ini yang ke-7 kali teman-teman di bulan Januari. Mungkin yang ke-8 nanti HGI ya teman-teman itu. Yang kelima, bersama listing saham obat memberikan waran yang dimana 2 saham dapat 1 waran yang sangat menarik teman-teman itu. Yang keenam, IPO saham obat lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, IPC aja, yang penting kita cuan. Nah, tapi kita lihat kondisi juga ya teman-temannya itu. Nah, jadi kalau menurut saya sih untuk obat ini masih cukup menarik teman-teman. Nah, dan juga ya mau uji coba Android AD boleh juga ini teman-teman. Kita masih penasaran banget. Dia belum muncul sama sekali sejak tahun 2019 kemarin itu. Dan juga perlu diperhatikan untuk jumlah lot itu kecil banget, 1,7 juta lot teman-teman. Kalau misalkan kami obat ini teman-temannya, mungkin bisa saja dapatnya 1 lot teman-teman. Kecil banget ya. Ya, jadinya kalau kita sih mending ikut IPO yang lain sih. Yang benar nama tuh jumlah lotnya tuh standar lah, nggak jumbo banget, nggak besar banget teman-teman. Dan juga ya sedang lah, mungkin 5 juta lot oke lah. Ya kalau kecil gini ya kecil banget, dan juga pastinya cepat distribusi teman-teman itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk IPO saham obat ini? Ya kalau menurut saya sih cukup menarik, tapi ya lihat kondisi juga. Karena barengan IPO saham di bulan Januari ini ramai banget teman-teman. Ya nanti saya update lagi ya teman-temannya. Dan juga kita akan lihat untuk nama tuh proses finalnya itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk IPO saham obat ini. Jadi menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.